Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya baik saja bukan? Oh iya, Kak Daniel punya satu teman yang luar biasa, pinter ngomong. Kita kenalan dulu ya. Belum diajak kenalan. Oke, Aku senang. Nama kamu, tunggu. Sebelum tanya nama kamu, kenapa kamu ada di sini? Aku bosan di rumah. Aku pengen ke gereja. Up. Kamu ceritain dulu deh kalau gitu, nama kamu siapa, kelas berapa, di mana? Namaku Bonbon. Aku sekolah kelas 2 SMP. SMP. Bukan, masih TKB. Oh, TKB. Nah, Bonbon, tahu nggak kenapa kita ada di sini? Ah, karena ini lagi mau ibadah. Iya. Jadi adik-adik nggak perlu bosan, jangan bosan untuk ibadah online ya. Iya. Karena kita mau temenin adik-adik di rumah. Kenapa kita harus ibadah online? Yang pertama, Karena aku tahu. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. wih keren banget. Adik-adik juga tahu kan? Yang kedua apa adik-adik? Bonbon tahu? Aku tahu. Coba. Karena kita mau belajar firman Tuhan. Wih, adik-adik juga harus sama mau belajar firman Tuhan. Nah, yang ketiga dan keempat kamu bisa ceritain sama Kak Daniel? Yang ketiga itu membawa teman kepada Tuhan Yesus. Jadi teman-teman yang gak ibadah online, suruh ibadah online juga. Itu benar. Dan yang terakhir? Yang terakhir karena aku mau hidup benar, mengikuti firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, hari ini temanya adalah berani percaya kepada Tuhan. Adik-adik siapkan hatimu, lipat tangannya, dan kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yeay. Kamu siap? Siap. Kita akan memuji Tuhan, siap? Siap. Adik-adik siap semuanya? Wah, semuanya siap. Wah, hebat. Ayo kita sama-sama memuji nama Tuhan. God bless you. God bless you. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama dengan Kak Diana, ditemani dengan Kak Angel dan Kak Daniel. Yuk semuanya kita sama-sama melompat bagi Tuhan Yesus. Ayo Kak Angel, kita lompat. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump off the dark. Run to Jesus, give him your heart. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump off the dark. Run to Jesus, give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump, duck. Run to Jesus, give him your heart. He's the light. He's the light. He's the light. He's the light. The light. He's the light. He's the light. He's the light. He's the light. The light. One more time. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump off the dark. Run to Jesus, give him your heart. Run to Jesus, give him your heart. Give him your heart. Give your heart. Yeay. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus?
Kenjel sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong, Adik-adik Kak. sayang gak sama Tuhan Yesus? Wah, pastinya sayang ya. Yang sayang sama Tuhan Yesus, sama-sama kita nyanyikan. Yes, I love you Jesus. Yes, Jesus loves me. Jesus love me and This I know, well the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Sama-sama bilang yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita ulang lagunya dari awal ya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me Sekali lagi bilang so. yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me Sekali lagi bilang. The Bible tells me so. Yang cinta Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih ya Terima kasih ya. untuk hari ini. Untuk hari ini. Kami mencintai Kami mencintai dan mengasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang Sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya Engkau Engkau mengurapi mengurapi kami semua. kami Di semua. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Anak Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Adik-adik, hari ini kami mau bawain cerita buat kalian tentang Daud dan Goliat. Tapi kami nggak sendiri hari ini. Kami ditemenin sama Kak Puji. Hai. Siap untuk bantuin kami, Kak? Siap. Oke. Cerita kita hari ini dimulai jauh sebelum Daud menjadi raja. Ketika Daud masih seorang anak-anak. Mama. Kak, nggak segede gitu kali, gedean dikit. Oh, segini. Ya, remaja. pas remaja. Oke. Suatu hari ketika Daud sedang menggembalakan domba ayahnya, sambil main kecapi, Ting dong ding dong. ayahnya menyuruh dia pulang untuk pergi mengantarkan makanan kepada kakaknya di medan perang. Wow. Antar makanan, Oh, bukan iya. medan perang doang. Antar makanan ya? Ya, Weh, pizza, Kentucky. Kak Puji, belum ada zaman itu Kentucky Pizza Hut. Oh, iya iya. Ya, Oke. antar makanan, roti, buah buat kakak-kakaknya. Oke? Oke. Nah adik-adik, sesampainya di medan perang, Daud melihat seorang raksasa yang besar. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Besar. Gak bisa, Kak. Tingginya sih 3,2 meter, Kak. Oh, Oke lah, gak bisa Kak Puji jadi Daud Daud. aja ya. Oke. Raksasa itu bernama Goliat. dan
Goliat ini berhasil membuat semua orang Israel ketakutan. Nah, gitu juga kali ketakutannya. Oh. Orang Israel sudah mendengar ancaman dari Goliat selama 40 hari. Mereka sangat ketakutan. Mereka gemetar, menangis. Dah, cukup. Oke. Dan ketika Daud melihat raksasa itu, dia berkata, siapakah orang yang kurang ajar ini yang sudah menghina tentara Allah yang maha kuasa? Sabar Kak. Ih, emosi Kak. Sabar. Raksasanya serem sih. Jangan emosi. Iya. Nah adik-adik, Raja Saul mendengar bahwa ada seorang anak muda yang berani mengalahkan Goliat. Dan dia pun memanggil Daud. Daud berkata, dia akan mengalahkan Goliat. Lalu Saul memberikan baju perangnya kepada Daud. Ih, kenapa Kak? Berat. Gak bisa pakai? Enggak. Cepet aja, cepet. Katanya berat, kuat lempar-lempar. Oke. Kak, lanjut Kak. Oke. Daud pun berkata kepada Saul, ketika aku di padang rumput menjaga kambing dan domba ayahku, jika ada seekor singa atau beruang yang datang, aku akan mengejar mereka, membunuh mereka. Apaan tadi? Singa. Yang tadi dilempar? Bom. Kak, belum ada. Oh, iya. Ini zaman Alkitab Kak. Oke. Nah, karena aku telah membunuh singa dan beruang dan aku menyelamatkan domba ayahku. Aku percaya Tuhan menolongku dan aku juga percaya bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Nah adik-adik, tahukah kalian apa yang dilakukan Daud saat itu? Daud sedang mengingat semua yang sudah Tuhan lakukan buat dia. Dia ingat ketika Tuhan menolong dia melawan singa dan beruang. Tuhan menyertainya dan Daud percaya kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ketika ada masalah yang datang, ketika ada kesulitan yang datang, kita harus berani percaya sama Tuhan. Karena kita tahu Dia akan menolong kita. Ingatlah apa yang sudah pernah Dia lakukan dan berani percaya kepada Tuhan. Lanjut ya Kak. Oke. Daud lalu pergi ke sungai dan dia mengambil 5 batu halus. 5. 5 aja ya. Cepet ya, raksasanya udah nungguin. Apa Kak? Buah anggur. Astaga. Lanjut. Apa sih itu? Aduh, Ikan. jangan dibawa. Oke. Lalu, belum. Ayo Kak, udah. 5. Ayo Kak, kita mau melawan Goliat. Oke. Dia pun mendatangi Goliat dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini juga engkau akan kalah. Aku akan membunuhmu dan mengalahkanmu. Dan aku akan menyerahkanmu kepada burung-burung di udara. Supaya semua orang di bumi tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Sabar Kak. Suka emosi Kak kalau dengerin si Goliat itu loh Kak. Lanjut ya Kak ya. Oke. Lalu Daud pun berlari ke arah Goliat. Dia mengejar ke arah Goliat, mengambil batu dari kantongnya, menaruhnya di ali-ali dan diumbannya dan dilemparkannya. Sik. Kelamaan ya? Lempar Kak. Batu itu melayang dan mengenai Goliat tepat di tengah matanya. Dan Goliat pun jatuh ke tanah dan mati. Mati. Goliat mati. Adik-adik, Tuhan menyertai Daud. Daud berhasil mengalahkan Goliat bukan karena Daud kuat atau bukan karena Daud hebat. Tapi karena Tuhan sudah menolong Daud. Dan Daud sudah berani untuk percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik, apapun yang terjadi hari-hari ini, Goliat apapun yang sedang kita hadapi, kita harus percaya kepada Tuhan. Berani percaya kepada Tuhan dan Dia akan menolong kita. Amin. Charlene Chita dan triathlon Iron Beast. Jauh di padang rumput Afrika tinggal Charlene Chita, pelari tercepat. Dia tinggal di tempat yang sempit di sebuah gubuk kecil dengan ibu dan ayah serta kedua saudara laki-lakinya. Suatu hari saat dia menonton TV lama mereka, dia melihat sesuatu yang menangkap perhatiannya. Ya,
Itu ada triathlon Iron Beast Savannah. Bagian yang terbaik adalah bahwa hadiah utamanya adalah rumah pohon yang baru dengan 5 kamar tidur. Apa kata si Charlene? Itu akan menjadi sempurna untuk saya dan keluarga saya. Dia berani berkata percaya. Saya benar-benar bisa memenangkannya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya Charlene bertemu dengan pelatih Ed yang dikenal melatih triatlet terbaik. Dia menatap Charlene sejenak dan kemudian berkata, "Saya tahu kamu seorang pelari cepat, tapi kamu juga harus bersepeda dan berenang cepat juga. Ayo kita coba." Oke. Katanya sambil meletakkan satu kaki di atas motor dan mendorongnya. Beberapa detik kemudian pelatih Ed melihat sesuatu yang menakjubkan. Itu adalah kecelakaan yang paling spektakuler yang pernah dia lihat. Saya tidak bisa melakukan ini. Aduh, tidak mungkin. Aku gak bisa melakukan seperti ini. Percayalah, kata Coach Ed. Percayalah dengan saya sebagai pelatihmu. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku takut. Setelah berlatih selama 1 minggu, hari triathlon trial tiba. Charlene dengan gugup melangkah ke garis awal dan mulai memusatkan perhatian pada semua hal yang dikatakan oleh pelatih Ed. Tiba-tiba konsentrasinya terpecah oleh suara paling sombong yang pernah didengarnya. Hei, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa memenangkan kesempatan ini untuk mengalahkan aku? Nah adik-adik, itu adalah Big Shot Gail Geisel. Saya telah memenangkan Iron Beast selama 5 tahun berturut-turut. Lebih baik berhenti sekarang. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Charlene mencoba untuk menepis godaan Gail saat tiba-tiba suara pistol meletus. Mendengar suara pistol, Charlene mulai berlari dan secara mengejutkan segera memimpin di depan. Nah, adik-adik, ketika mereka mengambil sepeda untuk memulai mengayuh sepeda, dia sudah unggul di depan. Charlene sudah di depan. Termasuk dia jauh sekali dari Big Shot Gail. Charlene mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaganya dan merasa senang dengan hasil balapan. Sekarang adalah bagian berenang. Charlene mengayuh pedal sampai ke tepi sungai dan menjatuhkan sepedanya dan langsung masuk. Tapi ada yang tidak beres. Dengan cakar-cakar dan dengan napas tenang, dia mulai tenggelam. Charlene, bertahanlah, teriak pelatih Ed. Bertahan di sana. Tunggu, Charlene, bertahanlah. Pelatih Ed mulai melompat masuk dan menyelamatkannya. Dia mengulurkan belalainya yang panjang dan meraup keluar dari air. Ketika dia menahan nafas, Charlene menatap pelatihnya. Saya tidak akan pernah memenangkan lomba ini, Coach. Aku bahkan tidak suka air. Aku terus takut bahwa aku tidak bisa. Aku takut tenggelam. Itu benar-benar tidak mungkin. Apa? Aku tidak bisa. Charlene, apa yang saya katakan kepadamu? Charlene, Coach Ed menjawab. Kamu akan memiliki waktu 7 hari lagi. Jika kamu terus dekat dengan saya, maka kamu bisa melakukan hal yang tidak mungkin. Nah, adik-adik, cerita hari ini berbicara tentang berani percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang tidak mungkin dalam hidupmu.
Kamu masing-masing dapat melihat hal yang tidak mungkin bisa terjadi jika kamu berani percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Biji sesawi sangat kecil sehingga kamu bahkan sulit sekali untuk melihatnya. Apapun yang ada di depanmu yang terlihat seperti gunung karena nampaknya sangat tidak mungkin, Tuhan bisa melakukannya. Mungkin kamu mengenakan kacamata atau berjuang untuk membaca, menulis, mengerjakan soal, sehingga kamu sudah diberitahu bahwa kamu memiliki gangguan belajar mungkin, dan sekarang kamu berpikir kamu tidak akan pernah lulus. Mungkin ayahmu juga selalu minum dan berpesta, dan kamu berpikir tidak ada yang dapat merubah. Jika kamu berani benar-benar mempercayai Tuhan, maka Dia, Tuhan, bisa melakukannya yang tidak mungkin dalam hidupmu. Kamu bisa lulus, Tuhan bisa mengubah ayahmu. Tapi pertama-tama kamu harus berani mempercayai Tuhan. Karena dorongan pelatih, Charlene menolak untuk menyerah. Adik-adik, Charlene berlatih keras. Dia berlatih keras dari sebelumnya. Pada akhirnya hari Iron Beast tiba. Semua binatang dari pertandingan pertama ada di sana, termasuk Big Shot Gail. Sekali lagi Charlene memimpin kawanan dalam perlombaan dan bagian bersepeda dari tantangan itu. Tapi kemudian mereka sampai di air. Semua penonton menahan napas untuk melihat apakah Charlene akan berenang menyeberangi sungai. Charlene mengayuh sepedanya di tepi sungai dan berdecit dan berhenti. Dia menghadapi bagian terakhir dari lomba satu kali lagi. Dia naik sepeda dan melihat air. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membiarkan rasa takut itu menghalanginya, atau apakah dia akan berani percaya? Adik-adik, jangan biarkan rasa takut menghalangimu. Kamu semua akan sampai pada satu titik dalam hidupmu di mana kamu harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Mungkin kelihatannya kamu bisa mengatasi rasa takut itu. Tapi saat kamu berani benar-benar mempercayai Tuhan, Dia dapat membantumu mengatasinya. Berani untuk benar-benar mempercayai Tuhan. Nah, adik-adik, Charlene berhenti untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia menarik napas panjang dan memilih. Dia terjun ke air. Kerumunan orang mendukung dan bersorak untuknya saat dia dengan percaya diri menyeberang sungai. Charlene akhirnya bisa mengatasi ketakutannya dan menyelesaikan balapan. Dengan semua atlet yang jauh di belakangnya, Charlene melintasi garis finish sebagai pemenang pertama di triathlon Iron Beast. Dia dianugerahi rumah, 5 kamar tidur untuknya dan keluarganya tinggal bersama. Semua karena dia berani percaya dan tidak membiarkan rasa takut menghalanginya. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini, adik-adik harus mengambil keputusan. Beberapa dari kalian menghadapi situasi dalam hidupmu mungkin sekarang yang kamu tidak tahu dapat diubah atau tidak. Berapa banyak dari kalian yang percaya bahwa setelah kita berdoa saat ini, Tuhan akan bekerja untuk mengubah keadaan untukmu? Dapatkah kamu menjadi anak laki-laki dan perempuan yang benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang janjinya dan akan melakukan apa yang dikatakan dan dapat Dia lakukan? Nah, adik-adik, hari ini kakak akan ajak adik-adik untuk berdoa, untuk mengambil keputusan, untuk benar-benar mempercayai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Engkau bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Hari ini saya memilih untuk tidak membiarkan rasa takut kami menghalangi saya. Saya memilih untuk benar-benar mempercayai Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati saya. Saya menunggu untuk melihat keajaiban yang akan Kau lakukan dalam hidup saya.
Aku tidak akan berhenti percaya, aku tidak akan berhenti berdoa agar Engkau bisa melakukannya sampai aku melihat Engkau melakukannya dalam hidupku. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Aku sangat mengasihimu. Dalam nama Yesus. Amin. Kuis kita hari ini. Yang pertama, siapakah nama raksasa yang dikalahkan Daud? 2. Dari kota manakah raksasa itu berasal? 3. Berapa batu yang dibawa Daud untuk melawan raksasa itu? Kirimkan jawaban kalian melalui DM Instagram WTC Kids atau inbox Facebook WTC Kids Serpong atau WA ke nomor 0817 690 7033. Jawaban paling lambat diterima tanggal 14 Mei 2020. Kak Daniel mana nih? Teman-teman, Kak Daniel mana? Kak Daniel, Kak Ya, Daniel. ya. Udah selesai, udah Wah, selesai. Sudah selesai Iya, semuanya kita mau ya. closing. Iya, hari ini kita udah dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita akan berdoa untuk kita akhiri ibadah kita hari ini ya. Yes, Are you happy? happy. Adik-adik happy? Happy pastinya. Wah, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Happy Sunday. Kita berdoa dulu ya. Ya, Lipat siap. tangannya semuanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami sudah sudah mendengar firman Tuhan. mendengar firman, Memuji nama Tuhan. memuji nama Memberkati kami ya Tuhan. berkati Tuhan. Berkati adik-adik, Berkati adik-adik, berkati kakak-kakak, berkati kakak-kakak, berkati orang tua kami. berkati orang tua Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mengucap syukur Mengucap syukur dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Bentar. Ya. Pokoknya tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan. Udah, belajar yang rajin. Tunggu. Belajar yang Rajin. rajin. Iya, Tuhan God bless memberkati. you. God bless you, God bless you. Ini saatnya di rumah aja, gak usah pergi kemana-mana. Tetap bersyukur, bersuka cita, karena selalu dalam lindungannya. Ini waktunya bekerja sama, singkirkan semua perbedaan. Ku di sini dan engkau di sana, kita bersama mengalahkan corona. Kau di sana dan aku di sini, jaga jarak namun tetap dekat di hati. Ini saatnya di rumah aja, gak usah pergi kemana-mana. Tetap bersyukur, bersuka cita, karena selalu dalam lindungannya. Ini waktunya bekerja sama,
singkirkan semua perbedaan. Ku di sini dan engkau di sana, kita bersama mengalahkan corona. Kau di sana dan aku di sini, jaga jarak namun tetap dekat di hati. Ku di sini dan engkau di sana, kita bersama mengalahkan corona. Kau di sana dan aku di sini, jaga jarak namun tetap dekat di hati. Oh, oh, bersama